Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah Zulkifli Marzuki TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan yang menyaksikan tayangan ini diberikan kesehatan, afiat, nikmat panjang umur, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, musibah, bencana, dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya bukan ingin mereview golok, tetapi pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita mengingatkan diri kita masing-masing, terutama diri saya, untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengaji kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, pada kitab tasawuf ini, yaitu kitab Nasaihul Ibad, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hati kita selalu dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi insan-insan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita membahas daripada bab per bab dari kitab Nasaihul Ibad ini, perlu diinformasikan juga, kita berkenalan dengan kitab Nasaihul Ibad ini. Kapan kitab ini, kenapa kitab ini dibuat oleh Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani? Yaitu di sini dijelaskan bahwa Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, beliau berkata, kitab yang saya susun ini merupakan syarah dari kitab kumpulan nasihat karya Al-Allama Al-Hafidh Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, atau yang masyhur, yang biasa kita kenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Misri, yang berjudul Al-Munabbihat alal Isti'dadi li Yaumil Ma'ad. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat kepada beliau. Nah, kitab ini diberi judul Nasaihul Ibad fi Bayanil Alfazil Munabbihat alal Isti'dadi li Yaumil Ma'ad. Yang artinya kumpulan nasihat-nasihat bagi hamba menjelaskan kata-kata peringatan menghadapi hari kiamat. Nah, dan beliau sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kitab ini bermanfaat bagi umat Islam dan menjadikan tabungan amal hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bab yang pertama ini kita akan membahas tentang dua perkara yang sangat utama. Mari kita mulai. Sebelumnya, mari sama-sama kita niat di dalam diri kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Sebelumnya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk mu'alif hadal kitab Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, dan untuk guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah karena berkat asbab beliau-beliau yang telah mengajarkan kitab ini hingga sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah, dan kita semua yang mendengarkan ini, yang mengaji di tayangan Zulkifli Marzuki TV ini, mudah-mudahan diberikan rahmat, diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila arwahi sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha, anallaha yu'li darajatin fil jannah wa yu'id 'alaina min barakatihim asrarihim anwarihim ma'lumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pasang niat ya, pasang niat, kita ingin belajar, mudah-mudahan nanti Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa hadaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Nah, Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, beliau mengatakan bahwa beliau mengutip sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya khoslatani. Ada dua perkara. La syai'a afdalu minhuma. Tidak satu pun mampu melebihi keutamaannya. Nah, berarti ada dua keutamaan nih yang harus kita kerjakan. Karena Masya Allah, kedua perkara ini begitu utama, begitu afdol jika kita lakukan perkara ini. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wan naf'u lil muslimin. Dan yang kedua, bermanfaat bagi sesama umat Islam. Nah, diterangkan bahwa apa yang dimaksud dengan bermanfaat ini? Nah, di dalam kitab ini Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa yang disebut dengan bermanfaat bagi manusia yang lain yaitu dari segala aspek. Ucapannya bermanfaat, artinya saling menasehati, dan yang dinasehati pun dia bersabar. Dikatakan oleh Allah, wa tawasaw bil haqq, tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Ketika kita memberikan advice, ketika kita memberikan nasihat, berikanlah nasihat yang baik. Berikanlah nasihat yang santun. Nah, orang-orang yang menerima nasihat tersebut hendaknya menerima dengan ikhlas, menerima dengan sabar sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu manfaat apa lagi? Baik manfaat kekuasaan, harta benda maupun tenaga kita. Jadi jadilah kita insan yang bermanfaat. Jika kita menjadi orang yang kaya, maka manfaatlah kekayaan kita ini untuk kemaslahatan sesama umat Islam. Bahkan semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang saling mengasihi, orang yang saling mencintai akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk saling mencintai. Irhamu man fil ardi. Cintailah seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan yang ada di dunia ini. Yarhamukum man fis sama. Maka semua yang ada di langit akan mencintai kamu. Nah, jadilah kita orang yang bermanfaat. Jika kita mempunyai kekuasaan, maka manfaatkanlah kekuasaan kita itu di jalan yang baik, sehingga bermanfaat bagi orang-orang banyak. Dan jika kita hartawan, gunakanlah harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang penuh hutangnya, sehingga mereka sulit membayarnya. Nah, lalu dikatakan ada sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan bahwa siapa orang yang pada pagi harinya dia tidak ada niat untuk menzolimi orang lain, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mengkaji tasawuf ini? Mengapa kita harus belajar nasaihal ibad ini? Karena untuk menjernihkan hati kita. Karena ketika kita bangun tidur, jangan sampai ada terbesit di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kita ingin menzolimi fulan bin fulan. Kita ingin hasut fulan bin fulan. Kita ingin hardik fulan bin fulan. Maka ketika kita bangun tidur, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik. Zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah memerintahkan kepada kita di ayat sebelumnya, Allah memberikan tanda-tanda kebesaran Allah. Agar apa? Agar orang-orang yang berakal ini berpikir kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini. Siapa orang-orang yang berakal? Yang tadi disebutkan oleh Allah, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Mereka orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah
di saat dia berdiri, duduk, dan dia terbaring. Artinya di saat dia sedang sibuk, dia sedang istirahat, dia sedang tidur, bahkan ketika dia bangun lagi, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Nabi, siapa orang yang tidak ada niatan untuk menzolimi saudaranya di pagi hari, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan, siapa orang yang pada pagi harinya mempunyai niat memberi pertolongan kepada orang yang terzalimi dan memenuhi kebutuhan seorang yang muslim, maka baginya pahala setara dengan haji yang mabrur. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuh, kita bangun pagi nih, kita niat nih, ya Allah, seandainya nanti ada orang yang terzalimi, saya akan membantu dia. Dan jika nanti ada orang yang susah, saya akan bantu kesusahannya. Siapa orang yang punya niatan di pagi hari seperti ini, kata Allah, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala setara haji yang mabrur. Masya Allah. Allah salli ala Muhammad. Ya, disinilah pentingnya kita menjernihkan hati kita. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan dikatakan bahwa perbuatan yang paling mulia adalah menyenangkan hati seorang mukmin dengan menghilangkan rasa laparnya, mengatasi kesusahannya, melunasi hutangnya, dan selain itu terdapat dua perkara. Nah, tadi kan kita udah ada dua tuh ya. Dua hal yang utama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling pekerjaan ini afdol, lebih utama, yaitu kita beriman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, tentunya ada lawannya. Ketika dua perkara ini adalah perkara yang afdol, yang utama, tentu ada dua perkara juga yang berlawanan ini. Artinya yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Dua perkara yang tak satu pun mampu mengalahkan keburukannya, yaitu menyekutukan Allah. Lawan daripada kita beriman kepada Allah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, memberi mudarat kepada umat Islam terhadap jiwa maupun hartanya. Na'udzubillah wal a'udzubillah. Ini hati-hati nih. Menyekutukan Allah. Kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih percaya kepada makhluk-makhluknya Allah yang lain. Hati-hati, ini dapat menggelincirkan daripada keimanan kita. Ketika kita tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyandarkan urusan kita, usaha kita selain kepada Allah, kepada bos kita, kepada yang lain-lainnya. Hati-hati, ini takut dapat menyekutukan Allah. Ini takut syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terlebih, janganlah kita memberikan mudarat kepada orang lain, terlebih lagi kepada saudara kita sesama muslim. Baik mudarat jiwanya, kita mengganggu, membunuh, menghardik, melukai, mengambil harta sesama muslim. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pelajaran kita pada kali ini. Kita belajar ilmu tasawuf, kitab Nasaihul Ibad, karangan Al-Imam Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani Ibnu Umar Al-Jawi. Mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini dapat bermanfaat bagi diri kita semua, terutama diri Al-Fakir sendiri, untuk mengingatkan bahwa ada perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu beriman kepada Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Dan dua perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling buruk perbuatannya, yaitu menyekutukan Allah dan memberikan mudarat kepada orang lain, terlebih lagi kepada muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika tayangan ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Di-share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk men-subscribe agar saya terus termotivasi untuk memberikan manfaat kepada orang lain semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.